kasus Paytrend. Sebuah unggahan Ustadz Yusuf Mansur marah-marah sempat menjadi trending Twitter. Ustadz Yusuf Mansur membahas masa depan Paytrend dan membutuhkan uang untuk pengembangan Paytrend ke depan. Berikut adalah fakta-fakta kasus Paytrend versi Vote hari ini. 1. Paytrend. Awalnya PT Feritra Internasional didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada tanggal 10 Juli tahun 2013. Kemudian mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 31 Juli tahun 2013. Selanjutnya, PT Feritra Internasional bergerak dalam layanan jasa keuangan dengan nama Virtual Payment atau VPay. Lebih lanjut lagi, PT Feritra Internasional menyediakan jasa seperti pembelian pulsa, token listrik, dan sebagainya melalui smartphone. Syarat pendaftaran sebagai mitra pun cukup mudah. Pelanggan yang biasa menggunakan jasa Paytrend bisa menjadi mitra dengan membayar Rp275.000 saja. Di dalam situs paytrend.co.id menjelaskan Paytrend adalah anjungan tunai mandiri uang elektronik, e-money, berbentuk digital aplikasi yang bergerak dalam bidang pembayaran online. Sejumlah tagihan yang bisa dibayar lewat Paytrend adalah tagihan listrik, PAM, tiket pesawat, kereta api, bis, travel, voucher game, sedekah, hingga berbagai jasa pembayaran lainnya. 2. Paytrend Asset Management. Paytrend Asset Management, atau PAM, memiliki afiliasi dari Paytrend dan hadir di pasar modal syariah Indonesia sejak Oktober tahun 2017. PAM sudah mengantongi izin dari OJK melalui salinan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 49D 04/2017 tentang pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paytrend Asset Management. Sejak resmi mendapatkan izin sebagai perusahaan pengelola investasi syariah, PAM merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia sebagai implementasi dari rencana OJK memperluas pasar modal syariah Indonesia dengan menerbitkan POJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi nomor 61 POJK 04/2016 tertanggal pada tanggal 20 Desember tahun 2016. Di dalam situs paytrend.am.co.id menyebutkan bahwa perusahaan tersebut memiliki visi menjadi pengelola investasi syariah terbaik di Indonesia. Paytrend sejak awal berdiri telah berkomitmen untuk memberikan solusi investasi berkualitas. PT Paytrend Asset Management adalah sebuah badan usaha yang berafiliasi dengan Paytrend dan memiliki komposisi kepemilikan saham yaitu Zaman Nur Khotib Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur, 80%. Hari Prabowo, 10%, dan Dedi Nurdiawan, 10%. Berikut adalah susunan struktur manajemen PT Paytrend Asset Management seperti dikutip dari situs resmi per Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022. Komisaris Utama, Zaman Nur Khotib Mansur. Direktur Utama, Ayu Widuri. Direktur Ahfaz, Ahsien. Dewan Pengawas Syariah, Jaih Mubarok dan Agus Haryadi. Saat ini Ustadz Yusuf Mansur sebagai pengendali saham masih dalam proses menjual 100% dari kepemilikan 80% sahamnya di Paytrend. Proses penjualan masih berlangsung di Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK.
Perkembangan terakhir, belum ada pernyataan resmi soal bos baru pemimpin PT Paytrend Asset Management, namun beredar kabar bahwa pihak yang akan membeli Paytrend merupakan perusahaan besar dan tertarik mengembangkan bisnis aset manajemen berbasis syariah. 3. Paytrend Academy. Paytrend Academy adalah fasilitas dari Paytrend yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh mitra Paytrend dan non-member. Paytrend Academy ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas keilmuan, keterampilan, dan pengembangan diri. Ada beberapa program belajar yang ada di Paytrend Academy, mulai dari program belajar untuk fresh graduate sampai belajar public speaking. 4. Berawal dari uang sedekah. Dalam setiap dakwah atau ceramah yang dilakukan di berbagai tempat, Ustadz Yusuf Mansur seringkali mengajak jamaah untuk melakukan penggalangan dana umat. Pada tahun 2013 silam, Ustadz Yusuf Mansur pernah menggagas konsep investasi sekaligus sedekah atau yang dulu dikenal dengan patungan usaha. Patungan usaha ini sempat berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya terbentur beberapa kendala sehingga membuat investasi terganggu. Setelah ada kesalahan kemarin, saya tebuslah. Salahnya karena ketidaktahuan. Makanya kalau ada kekurangan, saya akan sempurnakan segera, kata Yusuf Mansur saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, tanggal 26 Juli tahun 2013. Ustadz Yusuf Mansur pernah bercerita bahwa pada awalnya kegiatan bisnis patungan usaha ini hanya merupakan gerakan sedekah saja. Karena banyak jamaah yang ikut berpartisipasi sehingga Yusuf Mansur membuat rekening bersama untuk menerima sedekah jamaahnya. Namun, karena rekening bersama sifatnya patungan, Ustadz Yusuf Mansur kemudian membuat sebuah usaha dan mampu menggunakan uang tersebut untuk mengakuisisi sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Tangerang. Hotel berkonsep syariah itu belakangan diberi nama Hotel City. Usaha yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur mempunyai ketidakjelasan legalitas. Menteri BUMN Dahlan Iskan kala itu pun meminta Yusuf Mansur menghentikan usahanya tersebut. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kemudian menyatakan investasi Yusuf Mansur ini melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Memang ini awalnya gerakan, saya tidak ingin melembagakan usahanya. Tapi karena medannya Ustaz, saya harus mencontohkan yang baik, tambahnya. Ustadz Yusuf Mansur menambahkan bahwa pihaknya masih memperhitungkan dan menyiapkan mekanisme bisnis yang cocok untuk kegiatan patungan usahanya ke depan. Termasuk menyiapkan mekanisme pembuatan perseroan terbatas atau bahkan perusahaan publik non-listed. Hal ini sesuai dengan anjuran OJK pada pertemuan beberapa waktu lalu. Pokoknya kita sedang menyiapkan semuanya. Pantengin saja Twitter saya untuk info selanjutnya, katanya. 5. Video Ustadz Yusuf Mansur viral. Beberapa saat yang lalu, unggahan Ustadz Yusuf Mansur marah-marah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur mengaku kesulitan mengumpulkan dana sebanyak 1 triliun rupiah untuk menyelamatkan Paytrend. Karena menjadi viral, Paytrend pun menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Jumat tanggal 8 April. Ustadz Yusuf Mansur mengaku sudah melakukan berbagai cara mengumpulkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Setelah terkumpul, dana itu akan digunakan untuk membenahi bisnis aset manajemennya yang kini tengah digugat sejumlah pihak. 5. Video Ustadz Yusuf Mansur viral.
Beberapa saat yang lalu, unggahan Ustadz Yusuf Mansur marah-marah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur mengaku kesulitan mengumpulkan dana sebanyak 1 triliun rupiah untuk menyelamatkan Paytrend. Karena menjadi viral, Paytrend pun menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Jumat tanggal 8 April. Ustadz Yusuf Mansur mengaku sudah melakukan berbagai cara mengumpulkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Setelah terkumpul, dana itu akan digunakan untuk membenahi bisnis aset manajemennya yang kini tengah digugat sejumlah pihak. Katanya, Mansur, saham, jangan saham. Paytrend lo urusin, emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu ngurusin apa? Emang kita masuk perusahaan sana, perusahaan sini, menyebut ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Ucap Ustadz Yusuf Mansur dalam video yang beredar, yang saya lakukan buat Paytrend. Bisa saya ajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun rupiah, buat ngerjain Paytrend, lanjutnya. Dia menambahkan bahwa sebenarnya bisa saja menerima dana yang dikumpulkan secara bersama-sama alias patungan dari beberapa pihak. Tapi, hal ini berpotensi akan menjadi masalah baru baginya. 5. Video Ustadz Yusuf Mansur viral. Beberapa saat yang lalu, unggahan Ustadz Yusuf Mansur marah-marah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur mengaku kesulitan mengumpulkan dana sebanyak 1 triliun rupiah untuk menyelamatkan Paytrend. Karena menjadi viral, Paytrend pun menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Jumat tanggal 8 April. Ustadz Yusuf Mansur mengaku sudah melakukan berbagai cara mengumpulkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Setelah terkumpul, dana itu akan digunakan untuk membenahi bisnis aset manajemennya yang kini tengah digugat sejumlah pihak. Katanya, Mansur, saham, jangan saham. Paytrend lo urusin, emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu ngurusin apa? Emang kita masuk perusahaan sana, perusahaan sini, menyebut ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Ucap Ustadz Yusuf Mansur dalam video yang beredar, yang saya lakukan buat Paytrend. Bisa saya ajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun rupiah, buat ngerjain Paytrend, lanjutnya. Dia menambahkan bahwa sebenarnya bisa saja menerima dana yang dikumpulkan secara bersama-sama alias patungan dari beberapa pihak. Tapi, hal ini berpotensi akan menjadi masalah baru baginya. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua, demi satu nama, Paytrend. Nangis saya, sambungnya. Walaupun kesulitan mengumpulkan dana, namun Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak akan menyerah. Sebab, ia meneladani sosok Nabi Musa yang tidak pernah menyerah sekalipun dihadapkan pada tantangan besar. Nabi Musa seperti itu yang saya tiru, seperti itu yang saya contoh. Kamu bilang kita bakal ketangkep sama Fir'aun? Kalah. Kamu bilang kita bakalan mentok, enggak ada jalan? Kalah. Kamu bilang kita bakalan binasa? Kalah. Kamu bilang kita bakalan tenggelam karena satu-satunya jalan kalau mau maju adalah berenang. Nabi Musa bilang kalah, tuturnya.
Terkait trending ini, Yusuf Mansur enggan berkomentar banyak. Ia hanya minta didoakan.